Satu. Selamat siang Pak Tatang dan rekan-rekan sekalian yang sedang menonton video kami ini. Kami dari kelompok 1, mahasiswa PJJ S2 di mata kuliah Manajemen Strategi. Ada Pak Akbar dan saya sendiri, Terry. Kami ingin mempresentasikan hasil evaluasi dan pengembangan bisnis pada fabrikasi konstruksi migas, studi kasus di PT ABC. Outline pembahasan kami pada presentasi kali ini ada company introduction, kemudian ada business model canvas, terus selanjutnya ada perumusan dan pemilihan strategi di stage 1, stage 2, dan stage 3. Selanjutnya ada summary dan reference. Kita Nah, PT ABC dia solusi dan konstruksi utama yang integrasi sepenuhnya untuk industri energi. Perusahaan ini ada di Amerika Serikat dan solusi komprehensifnya memberikan kepada energi di seluruh dunia. Kalau kita lihat di empat gambar ini, mulai dari kiri ada produk, kemudian jaket, kemudian ada subsea structure, dan juga ada topside FPSO. Selanjutnya kita masuk ke bisnis model canvas atau BMC. Itu dimulai dari customer segment. Nah, PT ABC ini merupakan PT domestik dan internasional di bidang oil and gas, energi, chemical, dan LNG. Kemudian kita masuk ke value propositions, di mana yang diunggulkan perusahaan ini dari perusahaan sejenis lainnya itu adalah menghasilkan konstruksi yang aman dan berkualitas tinggi, terus jaminan keselamatan selama proyek konstruksi, kemudian tepat waktu dalam pelaksanaan konstruksi sesuai budget, smart work processes, kemudian ada peduli lingkungan. Dan selanjutnya ada channels, bisa kita lihat di sini ada website sampai oil and gas energy forum. Kemudian ada customer relationships-nya. Terus tahap kelima ada revenue streams, ya ada pendapatan proyek, jasa energi, engineering, procurement, construction and installations, dan juga service dan maintenance-nya. Kemudian yang keenam, key resources-nya, mulai dari SDM sampai dana. Terus ada key activities-nya, ya pekerjaan konstruksinya berupa jaket, platform FPSO, subsea building, dan pipe rack. Kemudian ada key partners-nya ya. Dan yang terakhir ada cost structures. Eh, ada material dan jasa, gaji pegawai dan pekerja, pemeliharaan alat dan fasilitas, dan bea cukai. Nah, kita masuk ke stage 1, yakni the input stage, di mana ada beberapa evaluasi yang dilakukan di sini, seperti internal faktor evaluasi, kemudian external factor evaluation, kemudian ada competitive profile matrix. Nah, di internal factor evaluation ini kita dapatkan dari seorang praktisi senior ya yang berpengalaman lebih dari 15 tahun di bidang fabrikasi konstruksi migas domestik dan internasional. Nah, dalam evaluasi ini eh, dilakukan penilaian terhadap strength dan weakness dan didapatkan total nilai 2,61. Kemudian selanjutnya ada external factor evaluation, ya dilakukan juga penilaian terhadap faktor eksternalnya seperti opportunities-nya dan juga threat-nya, dan dengan nilai total 3,1. Selanjutnya juga dilakukan penilaian eh, kepada kompetitor lain dengan metode CPM atau Competitive Profile Matrix, ya di mana dari beberapa critical success factor itu dinilai oleh eh, penilai tersebut ya, dan hasil dari penilaian tersebut didapatkan total nilai 3,08 untuk PT ABC dan
company 2 2,89 dan company 3 2,93. Dan disimpulkan bahwa PT ABC merupakan kompetitor terkuat dan company 2 merupakan kompetitor terlemah. Selanjutnya kita masuk ke stage 2, yakni the matching stage yang akan dilanjutkan oleh Pak Akbar. Kepada Pak Akbar dipersilakan. Ya, terima kasih. Saya akan melanjutkan pada perumusan strategi. Setelah tadi strategi pertama yaitu tahapan input, sekarang tahapan yang kedua adalah tahapan penyelarasan. Di sini kita akan menggunakan SWOT matrix, space matrix, dan IE matrix. Next. Pada SWOT matrix kita eh, mengumpulkan strength, weakness, opportunities, dan threat. Kemudian kita akan mendapatkan strategi mulai dari strength dan opportunity strategis, weakness dan opportunity strategis, kemudian strength dan threat strategis, dan terakhir adalah weakness dan threat strategis. Di sini kita dapatkan total ada 10 strategis, 2 dari SO, 2 dari WO, dan 3 dari ST, dan 3 dari WT. Next. Kemudian masuk ke space matrix. Di sini ada internal strategic position dan external strategic position, di mana ada competitive advantage, kemudian industry strength, kemudian financial strength, dan environmental stability. Dari hasil diskusi dengan expert, didapatkan bahwa competitive advantage-nya adalah minus 2,57 setelah dijumlahkan. Kemudian untuk industri strength-nya adalah 4,25, sehingga total axis X ini skornya adalah 1,68. Sementara untuk financial strength total total rata-ratanya adalah 5. Untuk environmental stability totalnya adalah minus 2,5. Sehingga total axis Y-nya skornya adalah 2,5. Next. Maka didapatkan bahwa strategi yang disarankan berada pada kuadran agresif. Jadi tipe strategi yang disarankan adalah agresif, yang terdiri dari integrasi ke belakang, ke depan, dan horizontal, penetrasi pasar, pengembangan produk, dan diversifikasi. Next. Untuk selanjutnya adalah IE matrix. Ini kita ambil dari hasil IFE dan EFE. Didapatkan nilai IFE adalah 2,61 dan nilai EFE adalah 3,1. Dan terlihat bahwa nilai matriksnya berada di kuadran kedua, tumbuh dan berkembang, sehingga strategi yang bisa digunakan adalah penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk. Next. Kemudian masuk ke stage 3, the decision stage atau tahapan keputusan. Kita menggunakan QSPM, Quantitative Strategic Planning Matrix. Next. Nah, di sini kita ambil dari 3 alternatif strategi yang didapatkan dari hasil IE matrix. Di situ ada penetrasi pasar. Alternatif strateginya ada 3, penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk. Di sini kita ambil semua key faktor dari opportunity, strength, dan weakness. Dan nilai bobotnya juga ditampilkan di situ. Kemudian ada attractive score. Kemudian didapatkan total attractive score. Nah, dari 3 alternatif strategi ini didapatkan total attractive score itu ada yang 5,72 untuk penetrasi pasar, kemudian 5,7 untuk pengembangan pasar, dan 5,94 untuk pengembangan produk. Sehingga skor tertinggi dari strategi pengembangan produk adalah skor tertinggi dari alternatif strategi ini adalah strategi pengembangan produk dengan nilai total attractive score adalah 5,94. Next. Nah, dari
Dari beberapa strategi tadi kita dapat mensummarikan hasil dari rencana strategi dengan menggunakan alat strategi Space Matrix. Rencana strateginya adalah integrasi ke belakang, ke depan, dan horizontal, kemudian penetrasi pasar, pengembangan produk, dan diversifikasi. Kemudian IE Matrix didapatkan penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk. Dan setelah dimasukkan ke KSPM Matrix, kita dapatkan bahwa rencana strategi yang unggul adalah pengembangan produk. Next. Ya, ini adalah referensinya. Ya, kita ambil dari mata kuliah yang telah dibawakan oleh Bapak Tatang Ahmad Taufik, dan juga tentu saja dari hasil eh, wawancara dengan expert eh, dari engineering fabrikasi yang sudah berpengalaman. Saya kembalikan kepada Mas Dery. Ya, terima kasih Pak Akbar. Sekian hasil presentasi kami rekan-rekan dan Pak Tatang. Eh, Kami mohon maaf jika ada yang kurang selama presentasi ini, dan juga kepada rekan-rekan yang sedang menonton video ini. eh, Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua dan juga buat para penelitian yang membutuhkan, dan juga buat perusahaan yang bergerak di bidang yang sama. Mohon di like video ini dan juga subscribe channel ini juga. Dan jika sangat bermanfaat, mohon dibagikan video ini kepada rekan-rekan yang lain. Sekian dari kami, terima kasih dan sampai jumpa lagi.